kami dari kelompok PHP ingin menjelaskan tentang codingan yang telah kami kerjakan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Andika Effendi, saya Dylan Dedi Abdillah, Saya Teguh Sempurna, Saya Edi Prestia. dan saya Reza Setiawan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Saya Dylan Dedi Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan pada file dashboard.php. Nah, pada baris pertama ini adalah session start. Fungsinya itu untuk memulai atau melanjutkan sesi, dan berikutnya yaitu untuk periksa apakah pengguna sudah login. Jika variabel sesi pada username belum diatur, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login menggunakan header location /login.php. Kenapa saya letak // dikarenakan file login.php-nya itu berada di luar folder dashboard. Nah, berikutnya ada pada doctype HTML. Di sini fungsinya title pada head ini untuk menunjukkan judul pada halaman tersebut. Seperti di sini. Sini tulisan dashboard. Nah, selanjutnya pada body ada H1 dashboard, dia akan memunculkan output yang bertuliskan dashboard. Nah, selanjutnya di page selamat datang PHP echo HTML special charge username, itu dia akan memunculkan atau mengoutputkan tulisan selamat datang username ini untuk memanggil nama user yang sedang login. Contohnya di sini adalah Andika. Saya login menggunakan nama Andika, maka dia akan keluar tulisannya selamat datang Andika. Nah, di sini selanjutnya ada pada class option, berfungsi untuk memberikan opsi, dan opsi itu dapat diisi dengan tulisan yang bisa diklik untuk masuk ke halaman berikutnya. Dan di sini pada daftar menu saya menggunakan harep. Harep ini berfungsi untuk bertujuan kemana file tersebut terbuka ketika memencet button daftar menu. Di sini saya mengetikkan menu/menu.php. Kenapa saya mengetik menu/menu.php? Dikarenakan menu.php-nya berada di folder menu sini. Dan begitu pula dengan transaksi. Dan di sini ada button logout. Kenapa saya ketik // seperti location ini? Dikarenakan file logoutnya berada di luar folder dashboard. Sekian dari saya. Di sini saya akan menunjukkan tampilannya. Terima kasih. Baiklah, saya Andika Effendi akan menjelaskan tentang login dan logout. Pertama, login. Pada awal kita akan membuat sebuah tag PHP yang berisikan session start untuk memulai dan menyimpan data pada dokumen PHP. Lalu kita akan membuat sebuah variabel yaitu username dan password, dan post ini berfungsi untuk mengambil data yang diinputkan oleh pengguna dan disimpan di dalam variabel username dan password. Lalu kita akan membuat sebuah array user yang berisikan nama pengguna dan password. Password hash ini berfungsi untuk menjaga keamanan password. Lalu untuk memverifikasi login, jika username dan password itu benar, maka sistem akan mengarahkan ke menu dashboard. Jika username atau password salah, maka akan muncul username atau password salah. Kedua adalah logout. Di logout ini kita akan memulai sebuah tag PHP untuk mengaktifkan session PHP, lalu membuat session destroy untuk menghapus semua sesi pada dokumen tersebut. Lalu kita membuat sebuah
header yang berisikan lokasi indeks untuk kembali ke menu awal. Beginilah contoh di web. Ini adalah contoh jika password dan username-nya benar. Nah, jika password dan username-nya benar, akan diarahkan ke menu dashboard. Dan jika username dan passwordnya salah, akan muncul username atau passwordnya salah. Dan untuk logout, bisa diklik ini dan kembali ke menu awal lagi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Teddy Sempurna. Di sini saya akan menjelaskan di bagian menu PHP. Yang pertama yaitu doctype HTML. Gunanya untuk mendeklarasikan HTML. Yang kedua yaitu HTML lang sama dengan n. Gunanya untuk mendeklarasikan tag HTML dengan atribut lang yang nilainya adalah n. Kemudian kita masuk kepada baris ketiga yaitu head. Head berisikan tentang tag HTML. Kita masuk ke baris keempat yaitu meta charset UTF kurang 8. Baris keempat ini mendefinisikan tag meta dengan atribut charset yang nilainya adalah UTF min 8. Kemudian kita masuk kepada judul. Judulnya itu dituliskan dengan titel daftar menu pesanan. Contohnya yaitu ini dia. Nah, di sini telah tersedia menu pesanan. Kemudian kita masuk kepada line ke-13, kita tulis daftar menu. Daftar menu ini digunakan sebagai area yang kosong. Area ini akan digunakan untuk menyimpan data menu makanan dan minuman. Contohnya seperti ini, nama, kemudian jenis makanannya ayam goreng. Kemudian dia masuk kepada jenis makanan dan harganya. Nah, ini adalah contohnya. Di sini terdapat kolom nama menu. Nama menunya itu ayam goreng, nasi goreng spesial, es teh, dan jus jeruk. Kemudian dia termasuk ke dalam jenis. Jenis itu ada jenis makanan dan minuman. Kemudian di sampingnya itu ada harga. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Oke, perkenalkan, nama saya Red Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks PHP. Nah, yang pertama di sini kita bikin doctype-nya HTML. Ini untuk mendeklarasikan dokumen sebagai HTML. Lalu di sini kita bikin HTML-nya. Di sini untuk tag membuka HTML-nya. Hit. Baru kita ketik hit di sini title. Lalu kita bikin ini untuk bertujuan untuk membuat judulnya. Kita bikin judulnya login sederhana. Nah, lalu kita tutup lagi dengan hitnya. Lalu masuk ke body. Body ini untuk bagian dalam yang nanti kontennya akan ditampilkan di halaman web. Nah, lalu masuk H1. H1 ini sebagai ukuran untuk loginnya. Baru masuk ke form action login PHP. Ini untuk menentukan halaman yang akan memproses data formulir login PHP nanti. Lalu method itu untuk menentukan metode pengiriman data dari formulir. Lalu di sini inputnya kita bikin tipenya, kita bikin teks, ID-nya kita bikin username, namanya kita bikin username. Required ini untuk memastikan field username harus diisi. Itu wajib diisi, tidak bisa dikosongkan. Itu harus wajib diisi, makanya kita beri required. Lalu BR ini untuk memberikan jeda untuk selanjutnya. Lalu yang di sini label for ini sama untuk menentukan untuk menginput password. Di sini untuk menginput password. Ini di sini kita bikin password, lalu tipenya kita bikin password, ID-nya kita juga bikin password, name-nya juga kita bikin password, lalu kita tambahin required. Itu sama yang seperti di atas tadi ya. Nah, lalu kita kasih BR ini untuk jeda. Lalu input tab-nya ini submit. Kita bikin submit.
itu untuk menentukan jenis input sebagai tombol submit-nya. Lalu value-nya login itu menentukan teks yang akan ditampilkan pada tombol. Lalu kita tutup dengan body dan HTML-nya itu untuk menutup formulir. Nah, sekian coding dari saya. Di sini hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasilnya yang dari codingan tersebut, tampilan dari web yang sudah kita bikin. Sini loginnya, username, password, dan login. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Yeni Prestia. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi PHP, dan di sini ada doctype HTML. Doctype HTML adalah deklarasi dokumen yang memberitahu browser versi HTML yang digunakan dalam sebuah halaman web. Deklarasi ini penting untuk memastikan bahwa halaman web ditampilkan dengan benar di berbagai browser dan perangkat. Lalu ada HTML lang-n. Ini mendefinisikan sebagai dokumen HTML dan menetapkan bahasa default ke bahasa Inggris. Di sini ada echo. Echo berfungsi untuk di sini ada echo table. Echo table berfungsi untuk memulai table untuk menampilkan struk pembayaran. Dan di sini ada echo trth nama menu. Nama menu itu berfungsi untuk baris tajuk tabel struk pembayaran. Lalu ada forage. Forage ini berfungsi untuk forage ini yang berisi indeks menu yang dipilih. Lalu input type submit, tombol submit untuk mengirim data formulir dan menghitung total harga. Baik, di sini saya ambil contoh daftar menunya. Di sini saya akan memilih menu yang akan saya pilih, yaitu M goreng dan ST. Lalu saya akan memasukkan total uang saya, lalu saya hitung, dan di sini muncul total harga dan kembaliannya. Lalu kita cetak struk. Jika sudah, maka ini bisa dicetak dan diberikan kepada pembeli. Oke. Jika sudah, batal. Baik, sekian dari penjelasan saya. Baiklah, sekian tentang codingan yang kami jelaskan. Bila kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.